Baik semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33, dan kita akan melanjutkan untuk membuat app baru di Odoo gitu kan. Gimana sih cara membuat app baru, terus membuat komponennya gitu kan. Tapi di sini dengan catatan kita hanya membuat simple class komponen aja gitu kan. Jadi yang penting tampil dulu gitu kan. Nanti di next baru kita custom lagi. Kalau ada ide dari teman-teman boleh gitu kan bikin tampilan apa. Tapi yang jelas di sini sebenarnya hanya saya memberikan tutorial gimana sih kalau ngebuat halaman baru gitu kan, menginisiasi si kelas app ini gimana sih. Jadi di sini ada beberapa langkah yang sebenarnya teman-teman harus belajar dulu di di section tentang Odoo development tutorial gitu kan. Yang pertama kita harus buat controller atau routing atau URL baru, karena nanti itu akan menjadi URL page yang kita buat gitu kan, app yang kita buat tuh di situ gitu. Terus ada template indexnya. Template index ini adalah nyambung ke controllernya, karena kan kalau controller itu routing kita harus return untuk render template. Nah itu template indexnya kita buat dengan keyword template versi Pythonnya. Terus kita buat komponen dan keyword template engine JavaScriptnya. Sekaligus di sini kita menginisiasi app dan melakukan mounting ke dokumen object model. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mendaftarkan aset-aset kita gitu kan, file JavaScript-nya, file XML keyword-nya, itu kita registrasi di manifest.py gitu kan. Oke, kita langsung aja jump in ke code editor. Jadi di sini saya udah bikin modul all framework tutorial. Ini nama modulnya. Teman-teman bisa download di GitHub saya gitu kan. Di kolom deskripsi nanti saya sertakan untuk link GitHub-nya, untuk repositorinya. Oke, yang pertama kita buat controller dulu. Oke, kalau buat controller ya maka dari itu teman-teman harus belajar dulu tentang basic-basic dari si Odoo development tutorial sebelum masuk sini gitu kan. Oke, di sini saya udah bikin controller. Nama controllernya bebas gitu kan, terserah teman-teman. Terus saya buat sebuah routing atau URL dengan nama all framework tutorial dengan type HTTP dan outnya user, agar yang dapat mengakses link ini tuh hanya user yang sudah login. Jadi kalau belum login dia akan kena ya, dia akan diarahkan ke dalam web login gitu kan, redirect ke login gitu kan. Terus di sini ya nama fungsinya juga bebas. Di sini kita lakukan return ke template yang kita buat dengan cara http request.render, atau teman-teman bisa import dulu di sini untuk requestnya from Odoo http request gitu kan. Jadi di sini pendek aja, nggak perlu http.request, jadi request.render. Ini untuk melakukan rendering template gitu kan. Ini responnya, respon ketika kita mengakses URL ini gitu kan. Oke, di sini nama templatenya ini sebenarnya app index, tapi kita perlu memanggil dengan nama modulnya juga gitu kan. Jadi ini nama modul dan ini nama modul dan ini adalah template ID-nya gitu kan. Terus di sini kita mengirimkan ya beberapa data lah ya, atau beberapa properti, beberapa atribut gitu kan. Tapi di sini saya ngirim kosong aja karena tujuan kita adalah yang penting tampil dulu untuk si app ini di dokumen object model gitu kan. Oke, sebenarnya templatenya terus kita bikin templatenya. Itu biasanya nggak di file controller, di folder controller, tapi di folder view. Ya kalau teman-teman mau naruh di sini juga nggak masalah sih. Cuman untuk strukturnya Odoo itu pasti disimpan di folder view. Jadi di sini saya udah bikin file namanya app templates.xml. Kita masuk. Nah ini tuh isinya adalah untuk atasnya seperti biasa ya. Jadi ada XML version dan ada pembungkusnya Odoo. Terus di dalamnya ini ada template ID. Ini sama dengan yang ada di controller app index.
Terus ini namenya all app index, ini untuk untuk templating name-nya gitu kan. Oke, untuk HTML-nya seperti biasa ya teman-teman, bisa copy di website lain gitu kan. Contohnya untuk ini template starter template lah ya, starter template dari si HTML gitu kan. Yang terpenting kan kayak title, terus juga headnya, terus bodinya gitu kan. Di sini headnya ini opsional aja ya, teman-teman tinggal copy paste atau ini di komen juga nggak masalah. Dan yang terpenting adalah kita memanggil aset yang kita buat gitu kan. Nah di sini sebenarnya memanggil asetnya itu bisa dengan langsung ke file JavaScript-nya gitu kan, tapi kita tidak melakukan itu. Kita melakukan pemanggilan untuk file JavaScript dan XML keyword-nya itu menggunakan bundling asset gitu kan. Jadi kita bikin bundling asset dengan nama all framework tutorial app underscore asset. Jadi ini tuh bundling asset yang mana isinya itu file JavaScript dan XML. Kalau misalnya ada file stylingnya juga ya boleh dimasukkan. Oke, dengan cara min call min assets gitu kan, sama dengan ini adalah ya semacam external ID lah ya. Ini ada di manifest, nanti kita lihat. Untuk CSS-nya itu dibikin false karena kita belum pakai styling sama sekali, jadi CSS-nya kita bikin false dulu. Terus bodinya ya bodinya normal-normal aja lah ya. Ini juga kelasnya bebas gitu kan. Di sini saya ngasih H1 dengan nama templates index new app, jadi untuk membedakan gitu kan kalau ini tuh halaman template indeksnya gitu kan. Oke, untuk tampilan template indeksnya ya sebenarnya simple aja gitu kan. Kalaupun teman-teman ini dikosongin gitu, yang penting ada bodinya aja nggak masalah gitu kan. Oke, controllernya udah, template index controllernya juga udah. Selanjutnya kita buat komponennya dan melakukan mounting gitu kan di file JavaScript-nya. Oke, sebenarnya di sini saya udah melakukan predefine untuk app komponennya gitu kan. Tapi saya komen dulu, jadi nanti kita lihat per baris gitu kan untuk cara mendefinisikan komponen ini tuh kayak gimana sih gitu kan, dan melakukan mountingnya kayak gimana. Oke, di sini untuk path si JavaScript-nya itu saya mengikuti strukturnya Odoo sebenarnya. Jadi di folder static src atau source, terus saya bikin folder namanya app. Kalau teman-teman misalnya mau bikin folder namanya my app juga itu ya silakan aja gitu, bebas. Terus di sini saya buat dua file, jadi ada .js dan .xml gitu kan. Kalau perlu styling ya tinggal ditambah satu lagi SCSS atau CSS gitu kan. Oke, kita masuk ke folder ke file new app.js. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menginisiasi di line awal itu add Odoo min module. Ini sebenarnya dokumentasi gitu lah ya, docstring lah ya. Ini tuh untuk menandakan bahwa file ini tuh Odoo modul gitu kan, kayak gitu. Terus kita melakukan import beberapa kelas dan beberapa function yang kita butuhkan gitu kan. Oke, di sini yang kita butuhkan ada ini sebuah kelas templates gitu kan dari web core asset gitu kan. Ini kita tinggal manggil, jadi template ini tuh dia akan melakukan memanggil semua template yang kita registrasikan gitu kan di manifest kayak gitu. Oke, kita tinggal manggil. Ini kebetulan saya komen, ini nggak di komen sih, ini tinggal boleh di copy paste aja ini. Oke, caranya kayak gini. Jadi ini sebuah function ya, ini isinya nanti ini isinya adalah semua template yang kita load gitu kan, template keyword tapi versi JavaScript-nya gitu. Terus yang kedua kita melakukan import kelas komponen, kelas app tentunya karena kita mau mounting komponen baru. Terus ada when ready gitu kan. When ready ini sebenarnya kayak dokumen is ready kayak gitulah ya, untuk ngecek bahwa dokumen ini udah ready gitu untuk di loadnya. Ini dari
add odoo min all ya. Untuk cara importnya ini, untuk cara import import modul di di odoo ini, itu nama modul. Jadi kan itu nama modul, dan makanya kenapa JavaScript ini disimpan di static gitu kan, static src, terus baru tuh custom foldernya. Jadi web core asset itu ada di sini, sebenarnya ada static src, tapi static slash src ini tuh di skip sama odoo gitu kan. Jadi cara pemanggilannya pasti harus ada di folder static source, baru tuh custom foldernya gitu kan, kayak gitu. Ini nama modul, baru ini nama foldernya gitu kan. Ini nama folder dan ini nama filenya gitu. Oke, ini berarti add odoo all ya. Ini khusus sih kalau untuk si all ini gitu kan, dia dibikin registrasinya sendirilah gitu. Terus yang ketiga ini juga, ini untuk ya membuat environment. Jadi odoo udah bikin function, isinya tuh environment dan start service. Jadi service ini tuh sebenarnya nanti ada service kayak switch company itu sebuah service, terus juga nanti chatting, banyak banget lah service soalnya gitu kan. Ada service user, service apalagi ya, banyak lah pokoknya. Jadi supaya nanti kita bisa menggunakan service-service itu di komponen yang kita buat. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini yang kita perlukan sementara untuk membuat sebuah komponen. Jadi kalau nanti misalnya perlu lagi ya kita melakukan import ini gitu kan. Oke, berarti kalau contoh ini nih yang web env, berarti env ini itu pasti ada di dalam static dan src. Kalau kita lihat ini, kebetulan saya buka, teman-teman bisa lihat di situ ada web static src env.js. Jadi static slash src nya itu di skip gitu kan. Jadi odoo udah menganggap bahwa file JavaScript itu pasti harusnya di situ gitu kan, kayak gitu. Makanya kita harus menyimpan file JavaScript itu di dalam static src, terus baru kita custom foldernya. Oke, selanjutnya di sini ini kebetulan saya komen, kita buat root komponen baru gitu kan. Oke, kita buat root komponen baru. Di sini saya udah buat my root komponen. Cara membuat root komponen itu dengan cara melakukan extend ke komponen yang kelas di all gitu kan. Jadi di all ini ada kelas komponen. Nah, kalau kita mau membuat komponen apapun, kita harus mengextend ke komponen all ini gitu kan. Ya, kalau extendnya biasa ya kelas, terus custom kelas kita namanya apa, extend ke komponen si all ini. Selanjutnya, setiap komponen itu butuh template, yaitu keyweb template engine tadi gitu kan. Di sini ini static property ya, static property template diisi ini semacam ID ya, ID template dari keywebnya gitu kan. Oke, ini adalah root komponennya gitu kan. Root komponen ini itu belum saya bikin ini. Nanti kita coba bikin satu komponen lagi nih untuk kita mounting gitu kan. Nah, root komponen ini akan kita mounting nih ke halaman dari URL yang kita buat tadi. Oh iya, sebelum kita masuk ke ini, kita mounting, kita cek dulu nih, ini routing ini jalan apa enggak ya. Oke, kita restart seperti biasa. Terus kita upgrade ya. Kok refresh sih, upgrade ya. Kita masuk ke apps, di sini modul yang all framework tutorialnya kita upgrade. Oke, ini ada URL yang saya buka. Oke, nah ini adalah URL yang kita buat tadi gitu kan, ini all framework tutorial dengan tag http dan user, terus dia return app index yang isinya ini sama ya. Jadi sini template index new app, dia masih kosongan gitu kan. Kalau kita inspect gitu kan, ini sama nih new all app gitu kan di dalam si bodinya gitu.
Oke, gitu. Lanjut ya, lanjut ke file JavaScript-nya. Jadi untuk membuat sebuah komponen itu ya, kita mengextend ke komponen si all-nya, terus kita butuh template nih. Template-nya ini ada ID template-nya gitu kan. Terus untuk kita mounting ke dalam dokumen object model, yaitu kita perlu kelas app tadi gitu kan. Oke, di sini saya udah buat. Saya akan jelasin per barisnya. Oke, di sini untuk melakukan star app-nya itu kita menggunakan apa tuh istilahnya tuh immediate invoke function expression gitu kan. Jadi kita bikin sebuah function dan dieksekusi saat itu juga gitu kan. Jadi nggak dipanggil di line lain gitu kan. Yaitu dengan cara kita bikin function terus dibungkus dengan ini, terus kita langsung panggil gitu kan. Itu kalau kependekannya itu kan immediately invoke function expression, ya IIFA gitu kan. Kalau teman-teman yang udah paham JavaScript pasti nggak asing gitu kan. Oke, yang pertama kita buat sebuah function dengan asynchronous function, karena untuk nge-mounting itu kita perlu nge-await gitu kan, karena dia itu returnnya promise gitu kan, asynchronous. Terus ini di line ke-12 kita bikin environment, yang mana Odoo sudah menyediakan environment ini. Apa sih isinya? Isinya adalah mana? Nah, ini kan manggil dari web-env ya, manggil dari sini. Make environment itu isinya objek yang ada bus, ada service, ada debug, dan ada sebuah function is small. Ini menandakan kalau nggak salah tuh itu menandakan bahwa ini tuh modenya tuh mode tablet atau mode Android kalau nggak salah ya, is mobile lah. Oke, make env ini isinya objek ya, atau kita juga bisa bikin kosong, tapi ya berarti kita sharing environment ke komponen lain tapi isinya kosong gitu. Jadi env ini kita pakai env yang di atas ini. Oke. Terus yang kedua kita perlu star service. Star service ini gunanya kita menunggu si service-nya itu di running dulu, supaya nanti kita bisa menggunakan nih service ini di komponen yang kita buat gitu kan. Pokoknya banyak deh, nanti sambil berjalan kita akan lihat list service yang ada di Odoo apa aja. Salah satu contohnya ada user, itu juga ada service-nya, terus juga ada service switch company ya gitu kan kalau nggak salah. Jadi cukup banyak untuk service-nya, makanya kita start service dulu supaya service-nya kita bisa gunakan dengan mengirimkan parameter environment gitu kan. Terus di sini kita juga wait when ready gitu kan, ini untuk ya nunggulah bahwa dokumen objek modelnya udah siap untuk kita mounting gitu kan. Oke, ini selanjutnya ada menginisiasi untuk kita mounting ke kelas app gitu kan. Jadi tentunya dengan keyword new ya, new app gitu kan, dan kita mengirimkan beberapa parameter. Yang pertama ada root komponen yang mau kita mounting, terus ada atribut lainnya, konfigurasi lah ya, ada name, ada environment, ada templates, ada props gitu kan. Untuk env dan templates kita menggunakan function yang udah Odoo sediakan. Terus untuk name ya bebas mau dikasih name apa. Propsnya seingat saya nggak ada standar props, jadi kita bisa ngirim objek ataupun ya isinya objek, tapi kita bisa ngirim properti apapun gitu kan, untuk nanti di share ke child komponennya kayak gitu. Jadi simple aja kayak gini bisa ya, nggak semua. Tapi kalau misalnya tadi mau lengkap kayak translable attribute, translate fn-nya, terus warn if no static props, dev-nya kayak gitu. Selanjutnya ini proses melakukan mountingnya ke dokumen objek model gitu kan.
tentunya kita perlu nge-await gitu kan, untuk nunggu bahwa si komponen kita itu di-mounting ke dokumen object model. Jadi app.mount document.body ya. Jadi dimasukkan ke dalam body template index yang kita buat yang ini gitu kan. Document.body itu ini gitu kan. Document.body itu ini gitu kan. Ini sebenarnya opsional, jadi kita memasukkan root, yang root ini kan isinya itu adalah si root komponen kita masukkan ke dalam sebuah variabel ini. Ini variabel sebenarnya ya variabel dari strukturnya Odoo gitu kan, kita tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya ini di komen juga nggak masalah gitu. Oke, ini udah selesai untuk melakukan membuat sebuah komponen yang udah. Terus kita ngelakuin starting app-nya gitu kan, kita nge-start app-nya, kita running function start app-nya gitu kan, inisiasi kelas app-nya, kita kirim parameternya, konfigurasinya udah gitu kan. Nah, ini kita coba dulu ya, iya manifestnya, manifestnya. Setelah itu jangan lupa di manifestnya kita daftarin untuk si JS dan si XML-nya. Lupa juga, ini tuh dari .xml ya, yang ini nih. Jadi kita buat sebuah key web template simple aja gitu kan, dengan H1 juga new app page gitu kan, dengan div class container fluid. Terus nah ini ID ya, sebenarnya ini semacam ID ya, cuman di key web engine-nya itu menggunakan t-name gitu kan. T-name sama dengan namanya apa gitu kan, nama template-nya apa gitu kan, yang mana nanti ini akan dipanggil di sini di file JavaScript ini gitu kan. Jadi sebagai identitas lah ya, identitas atau unique ID gitu kan, nggak boleh sama ini. Oke, ini simple aja kayak gini isinya. Selanjutnya kita daftarin di manifest gitu kan, di manifest. Oke, sebentar. Nah, di manifest itu kita nggak menggunakan bundling aset dari si web asset backend, tapi kita bikin bundling aset sendiri. Kenapa? Karena kita mau bikin page baru gitu kan, kita nggak mau pakai aset bundling aset yang udah ada gitu, kita mau bikin bundling aset sendiri. Nah, di sini kita tinggal bikin aja dengan nama modul titik nama bundling asetnya apa. Di sini saya bikin namenya app asset gitu kan. Terus ini isinya adalah sebuah aset-aset yang akan kita daftarkan ke UI gitu kan, ke bundling aset ini, yang mana nanti bundling aset ini yang akan dipanggil di UI gitu kan. Oh ya, untuk aset ini itu di manifest disimpan di key asset ya. Jadi aset dia bentuknya objek, terus nanti kita ini adalah aset bundlingnya. Nah, kita daftarkan di dalam array sini. Oke, di sini line 24 kenapa ada include gitu kan. Jadi di sini include ini maksudnya adalah kita manggil aset bundling lain gitu, karena memang perlu nih untuk aset core ini kita memerlukan ini gitu kan. Ada beberapa variabel, ada beberapa function yang kita butuhkan di web underscore asset underscore core ini dengan cara include. Jadi include itu kita melakukan pemanggilan untuk si web asset core ini gitu kan, atau kita memasukkan web core asset ini ke dalam bundling asset yang kita buat gitu kan, seperti itu. Terus ada ini juga di modul web, kita butuh nama filenya itu adalah modul loader gitu kan. Kita butuh ini karena kita develop di Odoo modul gitu kan. Jadi ini JavaScript Odoo modul, kita perlu modul loadernya. Nah, ini baru nih file yang kita buat gitu kan. Ini my asset gitu kan, my asset gitu kan. Ini ada JavaScript-nya, ada XML-nya kita buat gitu kan. Ini sebenarnya bisa dibikin short, jadi kayak gini dengan bintang-bintang. Jadi artinya yang ada di dalam sini itu di load
mau itu filenya JS, mau itu filenya XML, mau itu CSS atau SCSS, itu akan di load gitu kan. Ini biar kelihatan karena baru 2 file, jadi langsung nama filenya gitu kan masing-masing lah ya. Jadi new app.js, new app page.xml nya kita load nih di manifest gitu kan, supaya terdaftar nanti di bundling asset sini dan bisa dipanggil di front end gitu kan. Oke, langkah-langkahnya udah kita akan lihat. Tadi kan controllernya udah jalan tuh di UI, kita akan lihat ini berhasil atau tidak di UI gitu kan. Kalau berhasil, harusnya ini tag H1 ini, new app page ini, itu tampil di halaman si all framework tutorial itu gitu kan. Jadi harusnya tampil kalau berhasil ya. Oke, ini nggak perlu refresh ya, karena kalau untuk XML, JS itu nggak perlu refresh, tapi tinggal upgrade modul aja. Oke, kita masuk. Ini kan baru gini ya, kalau kita refresh belum ada. Nah, kita masuk ke apps, kita upgrade modulnya. Oke, berhasil. Kita refresh halaman ini. Oke, masuk, berhasil ya. Kalau kita lihat juga di sini, dia masuk tuh ke dalam bodinya, masuk setelah ini. Jadi dia semacam append lah ya, atau push gitu ke dalam dokumen bodinya. Di konsolnya nggak ada error, template-nya juga udah berhasil masuk ya untuk si H1-nya ini. Ini kan yang berasal dari keyword new app page tadi, kalau ini template indexnya gitu kan. Nah, ini kan baru satu komponen ya. Kita pengen buat komponen baru gitu kan. Kita pengen masukin dari sebagai subkomponen. Kita tinggal bikin aja nih kelas. Kita bikin kelas baru, misal biar gampang, saya bingung namanya, jadi subkomponen aja. Atau menu komponen, misal menu komponen gitu kan. Dan sama melakukan extendnya itu ke komponennya CO. Oke, kontennya kita kosongin dulu. Terus kita butuh template nih, kita butuh template. Menu ya, menu. Oke, template. Nah, ini kita butuh template ID-nya kayak tadi, my root component kita bikin ya. Kita namanya menu komponen juga sama deh, sama kelasnya sama ya. Terus di sini kita bikin name baru nih, name baru ya, name baru dengan nama ini. Ini sih nanti harusnya disimpannya tuh di atas ya, cuman yang penting kita coba masukin dulu nih subkomponennya gitu kan. Oke, menu komponen dengan misal div juga deh, div kelas menu, atau menu apa ya, menu bar lah, menu bar mungkin ya. Oke, isinya berarti misal contohnya apa ya, H2 lah ya, H2 dulu deh, atau LI misal, bukan LI dulu ya, UL dulu, unorder dulu, terus kita masukin LI salah satu, kita duplicate 2. Oke, ini itu berarti nanti akan jadi subkomponennya si my root komponen. Oke, yang pertama kita daftarin dulu nih si menu komponen ini ke dalam my root komponen. Caranya kayak gini ya, my root komponen dot components, jadi components ya. Nah, tinggal kita masukin aja nama kelasnya, menu komponen kayak gini. Jadi ini static komponen ya. Oke, static komponen. Nah, ini kita panggil di template-nya aja. Kalau misalnya kita nggak panggil di template si my root-nya, itu nggak akan tampil gitu kan, kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kita udah daftarin sebagai komponen, tapi kita belum panggil di UI-nya, belum dipanggil di XML keyword-nya gitu kan. Jadi kita baru mendaftarkan aja nih ini sebagai subkomponen.
Oke, ini kalau kita coba ya. Oke, harusnya nggak ada error. Kita coba dulu ya. Kita coba upgrade. Oke, saya belum panggil di UI-nya ya. Kita coba buktikan hasilnya. Mana refresh? Oke. Nah, ini terjadi error ya. Kita lihat errornya apa. A few moments later. Oke teman-teman, barusan kan ada error ya. Ternyata saya lupa tadi kurang titik koma di sini. Jadi di sini tadi padahal ada notifikasinya bahwa check for a missing semicolon gitu kan. Ternyata saya lupa titik koma karena kan di bawahnya itu ada immediately invoke function expression gitu kan. Jadi di sini mesti titik koma. Makanya jangan lupa titik koma kalau JavaScript ya. Oke, di sini di refresh ini nggak terjadi apa-apa gitu kan, nggak ada error dan elemennya belum bertambah. Padahal kita udah bikin keynya. Gimana cara nambahnya? Cara nambahnya adalah ini kita tinggal panggil di template ini. Jadi, nah kita bisa naruh nih sesuai mau ditaruh di atasnya atau di bawahnya. Kita misal pengen naruh di atasnya. Tinggal dipanggil aja kayak gini komponennya. Jadi ini cara manggil komponennya ya, tapi jangan lupa ini diregistrasi dulu di static components gitu kan. Oke, kita upgrade lagi, upgrade. Oke, sukses. Kita refresh ya. Nah, tampil. Jadi kelas apa tadi kita bikin menu komponennya itu udah tampil di atasnya new app page gitu kan, di atasnya si root tadi gitu kan. Kalau kita buka nih, nah di sini ada div class menu bar, ada unordered list dan ada listnya gitu kan. Kita bisa sesuaikan posisinya mau disimpan di mana gitu kan di template keywordnya. Kalau kita mau simpan ke bawah, coba kita tuker. Berarti kalau kita upgrade modulnya, sebenarnya teman-teman nggak perlu upgrade ulang, bisa dengan cara debug aset ya. Cuman kalau asetnya banyak itu loadnya juga agak beda waktunya. Nah berubah kan, jadi dia ada di bawahnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman belum registrasi si komponennya, jadi ini kan direct direct manggil komponennya gitu kan, directive sistemnya itu ini gitu kan. Di sininya teman-teman lupa nih belum daftarin, kita bisa komen atau komponennya kita kosongin. Oke, kita upgrade lagi nih modulnya. Harusnya terjadi error atau ya ada notifikasi ya. Oke, ini ada error. Nah kan, unhandled error destroying the root component gitu kan. Cannot find the definition of component, menu komponen. Jadi nggak ketemu tuh, nggak ketemu subkomponennya atau child komponennya tuh nggak ketemu gitu kan, kayak gitu. Kalau teman-teman lupa nih registrasi, jadi kalau teman-teman udah registrasi mau misal bikin lagi nih, kita bikin lagi ya, kita bikin lagi misal. Oh iya, kenapa saya tambahin export ini? Sebenarnya tujuannya untuk nanti ketika modul atau file kita diimport di file lain itu otomatis semua kelas, semua atribut, semua function itu nanti yang kita definisikan bisa di load gitu kan, bisa diimport di file lain. Oke, 2 aja lah biar gampang ya, 2 gitu kan. Terus ini juga 2, ininya kita duplikat aja, kita copy paste, ininya 2, terus ininya kita misal kita bikin apa ya, bikin paragraf misal, bisa ini enggak ya, lorem gitu, lorem ipsum gitu ya. Oke, ini menu bar 2 misal kelasnya. Oke, nah kita registrasi di sini, kita tinggal tambahin aja di sini di komponennya gitu kan, di komponen si rootnya gitu. Terus dengan hal yang sama kita lakukan registrasi di sini. Ini kita pindahin lagi ke atas, yang ini kita simpan di bawahnya.
Oke, kita simpan di bawahnya. Seperti biasa kita upgrade modulnya. Upgrade dulu, bentar. Oke, sukses. Kita refresh halamannya. Oke, nggak ada error dan tampilannya udah berubah. Jadi menu barnya di atas, ini new app page-nya dari si my root komponennya, dan ini lorem dari my component 2 gitu kan, dari kelas my component 2 ini. Kayak gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pembuatan app baru gitu kan di Odoo ini. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita custom widget kita tidak memerlukan ini, jadi ini pasti di skip. Kita hanya perlu ini aja, komponen, terus nanti kita perlu import apa aja, terus kita nanti ada validation proofs gitu kan, terus ada default proofs gitu kan, dan ada banyak lainnya gitu. Di next video kita akan bahas untuk komponen lebih detail gitu kan, termasuk nanti juga ada life cycle komponennya kita akan bahas. Jadi si komponen ini punya life cycle gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan video tentang app ini, app all ini mudah dimengerti. Kalau misalnya masih bingung, boleh diskusi di kolom komentar gitu kan, mau tanya-tanya boleh gitu kan, silakan, bebas saja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.